di hari-hari pertama dia lahir jadi kuning, ya stres juga gara-gara aduh ASI gue belum keluar-keluar, udah dipompa belum keluar. Soalnya kan kayak ngasih ASI buat anak itu tuh kayak semua ibu pasti pengen banget kan Kak. Ya. Jadi aku yang kayak duh kalau gak bisa lagi gimana. Ya, bagaimana akhirnya menjadi ayah itu ngerubah lo sendiri? Wah ini jabatan terhebat Ya. yang pernah aku milikin. Bukan Ya. sebagai aktor, bukan sebagai apa, tapi sebagai ayah. Itu kayaknya tanggung jawabnya gede banget ya. Ya kayak Spider-Man. Iya. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Masih ngobrol sama Hito dan Feli di Daniel Tetangga Kamu. Guys, please listen to our podcast. Jadi kalau misalnya kalian suka banget sama cerita-cerita tetangga kita di sini, dan mungkin kalian lagi sibuk ngelakuin apapun, aktivitas di luar sana, lagi nyetir, atau mungkin lagi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, atau mungkin lagi cuci piring, atau mungkin lagi ngepel, dan lain-lain. Yo, kalian bisa ngedengerin kita secara audionya dan kita sudah ada di semua digital platform podcast. Search aja langsung Daniel Tetangga Kamu. Dan gue yakin apa yang kalian dengar yang baik, yang masuk ke dalam pikiran kalian itu akan membuat kalian bertransformasi dan memberikan sesuatu yang baik juga untuk orang-orang di sekitar kalian. Balik lagi ke Feli dan Hito. How is it being parents now? 2 tahun berarti ya ini. Iya. Mau 2 tahun. Sorry, Sevanya sekarang umur 1 bulan setengah. masih sebulan setengah. Iya. Ini lagi Belum dong. Kok 1 bulan setengah. Oh iya 1 bulan lagi setengah. nggak bisa tidur-tidurin dong berarti ya. Maksudnya kayak masih kebangun tengah malam. Siapa kita? Heeh. Dari 2021. Iya kan gak ada libur 2 tahun. Iya. Nah, Sejak begadang 2021. terus. Iya. Ini kantong mata ntar segini. Kak. Asli, Tapi how is it? nikmati sih. Ya, Enak banget. I think kalau udah pacaran 8 tahun, tapi pas nikah dan punya anak, it's a different Feli sama different Hito gak? Kaget sih Kak kita. Dan kadang kalau ngelihat anak-anak gitu kita kayak, hah udah punya anak gitu. Kayak masih gak percaya, terus masih yang kayak Iya. Tuhan Yesus baik banget, benar-benar kayak buah sabar itu ada gitu loh Kak. Kayak maksudnya kan kita pas pacaran maunya pacarannya ya maksudnya pacarannya mengikuti kata-kata Tuhan gitu lah. Sampai akhirnya pas nikah kok tiba-tiba langsung hamil gitu. Ya, Terus udah habis hamil kok hamil lagi. Langsung ada 2 anaknya itu kayak benar-benar mengucap syukur banget. Langsung keinget dulu juga mungkin yang membuat aku merit. Maksudnya usia pas ya untuk merit sebenarnya pas. Tapi kok bisa sampai selama itu kepikiran akhirnya baru merit. Ada ketakutan juga Kak. Ketakutan yang dulu pernah dialamin papa juga. Papaku katanya dulu ada genetik dari keluarga lah. Ada yang gak mandul. Susah punya anak. Susah punya anak. Dan papa anak terakhir terus lihat kakak-kakaknya semuanya punya anak yang membuat itu jadi wah apa janjian di gua nih kayak gitu loh. Apalagi juga dulu mudanya bandel. Terus kayak ya aduh ntar dibalasnya di sini nih. Kayak dia mungkin ngerasa takut itu. Tapi ya merit setahun apa 2 tahun berarti ada. Lahir aku ya akhirnya ya lega. Cuma itu yang dulu bikin dia takut. Dan ketakutan itu juga yang muncul di aku. Karena papa cerita, jadi dia juga takut kayak aduh kalau nikah nanti gampang gak ya bisa gak ya punya anak kayak gitu-gitunya loh Kak Iya dia. kayak aduh mungkin gak ya kayak gitu-gitulah ada ketakutan itu. Jadi itu selalu tumpang tangan ke perut aku terus Kak bener-bener didoain terus, diperkatakan terus supaya nanti Tuhan boleh cepet kasih anak Tuhan gitu. Bener-bener cepet. Iya apalagi ditakut-takutin sama teman-teman selokasi kan. Lu gak pernah bandel lu ntar gak ngerti lu gimana gini gitu. Iya. Wah kualitas sperma lu pasti jelek karena lu kan gak pernah gini. Wah ditakut-takutin yang kayak gitu-gitu gimana ini kan. Jadi lebih takut lagi. Iya jadi lebih takut. takut. Apa iya ya. Aduh Tuhan ya udah ya puji Tuhan. Iya dia pas aku hamil tuh dia masih di Labuan Bajo Kak, masih lagi syuting. Jadi aku pas ngecek pertama kali sama mami aku. Sampai nungguin dia pulang baru aku kasih tahu. Tadi dia mau extend, ya kan tadi masih mau extend lama kan Jo. Iya. Masih berapa Tapi lama kan, lagi gitu. Terus bilang pulang Jo gitu. Kayak aku gak bisa nge-keep lama-lama kan rahasianya. Iya. Kelamaan nanti. Bener aja puji Tuhan dia pulang terus udah gitu baru ada inian deh.
Apa waktu itu dekat USG. lokasi kamu, enggak di Oh. lokasi syuting dia waktu itu sempat ada banjir yang kayak Banjir dia enggak bandang yang banjir di bandang. NTT ya? Waktu Iya, itu tapi kalau aku udah pulang. iya itu kayak keesokannya. Kalau nggak dia nggak Oh. bisa pulang sampai surut gitu-gitu kan Kak. Kayak Hmm. aduh kayak itu kan kehamilan muda yang aku lagi rocker banget tuh, bener-bener muntah setiap saat lah, apalah kayak butuh hitonya gitu loh. Udah dia dikasih tahu hamil langsung nangis-nangis dia. Wah, Iya kan? mujizat sih Bible Zevanya nih hadiah yang nggak bisa dinilai ya. Tapi Hmm. emang Apapun lah Tuhan baik. berubah Kak, bener. Berubah jadi versi Feli sama Hito yang kalau kita lagi berdua kita tetap sama kayak orang ya udah kayak nggak Iya. pacaran, kayak nggak suami istri juga, biasa aja kayak teman. Hmm. Tapi kalau udah ada anak-anak tuh benar-benar berubah banget. Hito Iya, tuh aku langsung berubah jadi anaknya dia juga. Ya. Ngerepotin. jadi Hito benar-benar ngebantuin aku banget. Dia kayak misalnya dari awal Bible sampai Zevanya, misalkan aku kayak pompa ASI gitu ya Kak. Hmm. Udah nanti dia yang panas-panasin. Jadi dia tuh kalau tengah malam suruh aku tidur supaya aku Wow. gak kecapean. Kayak gitu-gitu. Dia mau gantiin pampers. Hmm. Dia mau Jagonya deh. iya ganti-gantiin baju. Kecuali kalau baju susah baru dibangunin. Aduh tangannya gak bisa keluar Jo. Gimana Jo? Gitu-gitu baru ntar aku dibangunin kalau dia shock-shock gitu. Tapi aku pun gak nyangka kalau Hito bisa jadi versi Hito yang seperti itu. Hmm. Jadi kebapaan banget. Yang tadi di childish banget kan Kak. Ya. Tapi jadi kebapaan banget. Sampai Bible tuh kalau misalnya Hito. Kan Bible udah bisa ngomong kan. Hito pergi pasti papa gitu mulu. Kayak Wow. mamanya kapan. Aku kayak mama dong mama. Terus ya papa gitu mulu. Dia selalu Oh, cari daddy's papanya. daughter banget ya. Iya. Oh. Tapi ya itu karena kita pakai babysitter pun di Bible aja 6 bulan. Jadi kayak kita berdua tuh Itu juga karena aku full, udah hamil. ya full 6 Hmm. bulan belum pakai babysitter. Kita pun akhirnya ngangkat mbak kita yang di rumah jadi babysitter. Ya, ya, Karena ya. itu aku tuh nggak bisa kayak Susah. biarin anak aku Susah. dijagain orang Ya. yang aku belum kenal karakternya. Walaupun dia udah terdidik ya Kak, maksudnya lebih Ya. kayak dari yayasan kan udah pasti mereka udah lebih paham gitu. Ya. Tapi menurut aku harus kenal orangnya, karakternya kayak gimana. Karena mungkin ngejagain anak semua bisa, tapi sayang nggak. Maksudnya kayak kan kadang bisa orang tua aja kadang bisa nggak sabar kayak aduh pusing misalnya nangis mulu atau apa. Apalagi bukan anak lo Apalagi gitu. bukan anak ya. lo, iya benar. Jadi aku akhirnya aku ngelatih dia untuk jadi babysitternya Bible gitu. Karena aku udah kenal karakter dia, ya kan. Bagaimana akhirnya menjadi ayah itu ngerubah lo sendiri? Lucu sih kayak aku status anak. Tapi punya anak. Begitu orang tua aku datang, lihat kok anak mereka gitu. Tapi terlepas sudah married, kita pisah. Aku punya keluarga aku sendiri, aku jadi bapak gitu. Jadi sosok yang Jadi sosok kayak papamu gitu Iya. kan. iya, jadi kayak wah, ini jabatan terhebat Ya. yang pernah aku milikin. Bukan Ya. sebagai aktor, bukan sebagai apa, tapi sebagai ayah, sebagai suami. Wow. Ya, So sweet. Wow. Ini peran paling penting nih. Kalau Wow. aku kacau, bisa kacau yang lain. Wow. Itu kayaknya tanggung jawabnya gede banget ya. Ya, kayak Spider-Man. Iya. The bigger the Baru bener ngomongnya responsibility. Hito. The bigger the power, the bigger the responsibility. Iya bener, quotes Spider-Man. Iya. Tapi actually kalau misalnya lo mempunyai tanggung jawab yang banyak banget kayak tadi yang Hito bilang gitu ya, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, itu kayak mempunyai tanggung jawab yang banyak. Tuhan akan memampukan lo Yes. and you will have a bigger power. Amin. Jadi Amin. the bigger the responsibility, actually the bigger the power. Banyak orang yang mau power tanpa responsibility-nya. Kayak gitu. Ya. Dan I think untuk mendapatkan power tersebut ya lo harus mempunyai tanggung jawab yang banyak banget gitu. Bener. Iya. Ya, it's Dan bisa enjoy, bisa nyaman, bisa enak. Berarti kan Tuhan udah kasih apa ya? kapasitasnya. Iya. Ya. Karena Iya, aku gak ngalamin yang kayak aduh gak ada bersungut-sungutnya gitu. Kayak enak kok enjoy jalanin hidup tuh gak mumet kayak mungkin orang banyak di luar yang bilang aduh lu punya anak tuh ini, punya istri kayak gini tuh bawel gini-gini. Tapi nyatanya enggak. Biarpun istriku bawel tapi Tapi lo gak berasa bawel gitu karena kayak udah ditutup sama Tuhan juga. iya bener. Aku mau ke THT abis ini. Feli sendiri gimana? How does motherhood change you? Dari awal kan aku emang suka banget anak kecil ya Kak. Oke. Jadi kayak ketika aku udah punya anak tuh
ya udah aku misalnya bisa otomatis langsung gendong sendiri, terus kayak langsung bisa mandiin sendiri canggih sih langsung. Tapi nalurinya. itu Gila sih. juga cuma karena bantuan Tuhan Yesus juga pastinya. Karena kayak tiba-tiba aja bisa tangannya gerak sendiri aja Oh gitu, wow. kayak mandiin terus semua-muanya sendiri. Bahkan kan kata orang harusnya lu dibantuin dulu karena ini masih ini banget kan, masih Ya. dari bayi banget. So aku bilang kalau Tuhan udah kasih gue anak di waktu yang udah Tuhan tetapkan, udah pasti Tuhan kasih gue kemampuan juga Iyalah, gitu. Wow. Nggak mungkin Tuhan caranya. tinggalin. Wow. Terus hamil anak kedua, pas hamil anak kedua juga, Vel lu gimana sih kok udah hamil aja, kasihan anak lu yang pertama. Terus udah gitu nanti lu pasti gak bisa lah ngebagi kasih sayangnya, lu gak bisa lah apa segala macam. Terus gue bilang kayak, Tuhan anaknya ada berapa? Tuhan banyak banget kan, maksudnya kita semua anak-anak Tuhan. Dan Tuhan bisa ngasih kasih sayang yang sama semuanya. Gak ada yang kayak Tuhan lebih sayang dia daripada lu. Ya. Semuanya sama, jadi kayak kalau Tuhan udah kasih gue anak kedua, Tuhan udah kasih kepercayaan, pasti Tuhan juga udah ngasih gue hati yang lebih besar lagi supaya gue bisa sayang sama mereka berdua. Gak ada yang lebih sayang Bible atau lebih sayang Zevanya. Terus waktunya juga gimana Vel? Ya pasti Tuhan juga udah ngasih gue waktu, terus udah ngasih yang kayak ngejagainnya gimana, nanti yang ini jadinya gak dijagain, gak diapain, nanti yang ini cemburu apa segala macam. Enggak, pokoknya kalau Tuhan udah kasih pasti Tuhan yang bantuin, Tuhan gak bakalan tinggalin gitu. Gak bakalan tinggalin kita. Jadi ya udah puji Tuhan punya anak kedua ini Bible super so sweet. Dia bener-bener setiap kali kebangun nih adenya, dia padahal baru 1 tahun kan Kak. Iya. Kan posisi tidurnya gini, Zevanya, aku, Bible, baru Hito. Right. Nah terus udah gitu setiap kali Zevanya kebangun, Bible tuh bisa langsung zet, gak pakai ngumpulin nyawa, langsung ke shh. Iya masih setengah-tengah sambil pakai compengnya dia itu. Iya masih pakai compeng tapi shh. Come on. Gitu. Terus ntar dia cium, kadang dia cium pakai kepalanya sendiri dia giniin, kadang dia cium gitu. Terus ntar dia balik tidur lagi. Terus misalnya adanya nangis langsung manis gitu, maksudnya nangis, what? dia ngasih tau aku adanya manis, nangis. Kalau Bible nangis juga Zevanya langsung ikut nangis juga. Terus ntar Bible nyamperin, shh, udah nanti diem lagi berdua. Maksudnya kayak udah ada bonding yang aku gak perlu Natural. ajarin, itu udah Tuhan yang atur semuanya gitu. Dipikir reaksinya akan cemburu, dipikir reaksinya kayak akan, tapi enggak. Semua orang pada nanya kan, nanti Bible cemburu gak? Enggak. Ya udah terus kata dokternya juga, mama nanti coba ajarin Bible, harus ambilin pampers, harus ambilin apa, harus dilibatin ya mama. Terus kayak gak usah diajarin, tiba-tiba dia ambilin susu, botol susunya Zevanya dia kasih kayak dia kasih. Iya. Wah terus kayak wah bener-bener deh, misalnya aku lagi gendong Zevanya, dia juga kadang tetap mau aku gendong kan. Tapi dia juga gak bakalan kayak dorong adeknya. Jadi dia tetap dia di sini. Terus dia juga tahu kakinya dia taruh mana supaya gak nyakitin adeknya. Jadi aku gendong 2 kayak gitu Kak. Jadi kalau Tuhan udah kasih kepercayaan, Tuhan juga yang kasih kemampuan, Tuhan yang kasih kapasitas semuanya, Tuhan yang atur semuanya. Jadi tinggal jalanin. Sama kayak pas dia dikasih lewat mimpi lagi. Oh betul. Tiba-tiba ini mujizat sih. Asi dia. Ya ini mujizat. Jadi pertama aku sama Bible itu aku gak full ASI, jadi mix. Karena gak terlalu banyak gitu kan, jadi mix. Nah pas yang di kedua ini aku tuh bener-bener 3 hari, pokoknya 3 hari sampai harusnya udah balik tapi ada sedikit masalah jadi aku 4 hari baru balik dari rumah sakit. Tapi itu posisinya capek, namanya juga jagain 2 bayi kan Kak, pasti gak mungkin gak capek, kurang tidur. Terus udah gitu stres juga gara-gara aduh ASI gue belum keluar-keluar, udah dipompa belum keluar. Tapi karena pengalaman di Bible waktu itu aku tungguin bener-bener full ASI, di hari-hari pertama dia lahir jadi kuning. Jadi yang ketika Zevanya ini aku langsung kasihin dia pertama Sufor dulu. 3-4 hari aku kasih Sufor, 3 hari dulu ya Jo, 3 hari aku kasih Sufor. Terus aku yang kayaknya aku udah coba pompa terus setetes pun gak keluar, kolostrumnya pun belum ada. Terus aku kayak kayaknya mungkin bisa full ini nih Sufor, mungkin gak bisa ASI nih Jo, aku udah bilang gitu. Padahal pun aku udah minum segala suplemen supaya ASInya ada. Dari zaman hamil kan pasti. Dari zaman hamil. Terus aku bilang ya udah ya gak apa-apa ya Poy kalau misalnya emang gak bisa ASI. Iya gak apa-apa lah, dia juga tipe suami dan ayah yang gak pernah maksain kayak harus gini-gini, pokoknya senyamannya aku aja gitu. Terus udah gitu tiba-tiba di hari ketiga aku lagi nyusuin Zevanya pakai Sufor dan kebutuhannya itu kan per 2 jam 30 mili.
pas aku lagi nyusuin Zevanya, aku kayak ketiduran gitu, terus mimpi ketemu Tuhan Yesus lagi. Tuhan Yesus datang terus bilang gini, kamu tenang aja, aku bakal kirimkan kamu gembala beserta sapi-sapinya gitu. Terus aku kayak kebangun, saat itu aku merinding, mau nangis. Aku kebangun, pas aku kebangun tuh aku ngomong, tuh ya kak, Oh, pas aku kebangun tuh aku langsung soalnya kan kayak ngasih ASI buat anak itu tuh kayak semua ibu pasti pengen banget kan Kak. ya, Jadi aku yang kayak, duh kalau nggak bisa lagi gimana. ya. Walaupun Bible pun aku bener-bener berusaha sebisa mungkin untuk di mix gitu kan. Tapi kan pengen kasih full ASI. Tapi kok yang ini nggak keluar sama sekali. Sedangkan waktu Bible tuh aku tetap keluar. Di hari kedua juga udah ada walaupun nggak banyak. Dari situ tiba-tiba benar-benar Tuhan Yesus baik, hal sedetail itu pun Tuhan Yesus samperin aku terus bilang kayak gitu. Aku kebangun itu jam 12 malam ya Jo. Terus aku bilang, Hito aku ketemu Tuhan Yesus bilang Tuhan Yesus bakal kirimin aku gembala dan sapi-sapinya. Tapi aku bingung maksudnya apa gitu. Aku bilang ya udah apa namanya pokoknya Tuhan pasti punya maksud lah gitu. Terus dah aku taruh lah Zevanya. Tiba-tiba Kak baju aku bener-bener aku rembes semua ASI langsung seret gitu. Come on. Keluar banyak banget. Itu bajuku banjir, bener-bener banjir gitu loh Kak. Baru naro, jadi Zevanya pun masih aku gendong. Ah, Mungkin Tuhan gak mau Zevanya basah ya. Jadi aku taruh Zevanya, baru bener-bener langsung banjir basah semuanya gitu. Terus aku sampai kayak, Hito aku langsung panik gara-gara gak berhenti gitu loh Kak. Aku Ya. juga bingung. Apa ya? Iya karena kan makin Karena- luas, makin luas, makin luas, makin luas gitu kan ngecap di baju iya, gitu iya, kan. iya. Aku bingung karena dulu pas Bible nggak ada kan sama Iya. sekali. Kayak Pakai begitu. udah dipompa pun wah dapetin 10 mili aja Wah ajaib. sakitnya Susah bukan banget. main juga, sakit banget Sakit karena aku banget. maksain kan. Ya. Terus tiba-tiba aku yang kayak Hito ini keluar gitu langsung nangis kan aku ya ampun Tuhan Yesus bener baik banget. Terus aku langsung pompa lah. Pas aku pompa bener-bener Tuhan kan ngasih tuh semuanya pas, semuanya tuh dicukupi. Bener-bener pas aku pompa asinya ada 30. 30 mili Sesuai 30 sama yang dia mili butuhin. yang dia butuhin. Iya Ya. yang dia butuhin per 2 jam 30 itu Tuhan kasih. Bener Tuhan kasih 30. Terus aku sampai bilang gini sama Hito. Nanti kalau gue kesaksian mau di gereja mau di mana gue gak bakalan malu untuk kasih kesaksian soal ASI. Aku bilang Ya, gitu. ya. Karena itu bener-bener yang kayak Tuhan kasih dan Dan sedetail itu. Ya. sedetail itu. Bener-bener sedetail itu Come on. Kak. Abis itu aku kayak ya ampun Tuhan Yesus baik banget. Sampai pas abis itu kita mau ada kerjaan sekalian ngerayain Enif gitu ya. Pas yang harus ke Singapura itu loh Jo. Iya. Terus aku bilang gini sama Tuhan, aku gak mau anakku sampai di mix sama sufor, aku maunya full ASI. Karena semenjak dari situ full ASI terus tuh sampai detik Right. ini puji Tuhan. Wow. Terus aku bilang kan, tapi bisa gak ya keburu gak ya, soalnya ini udah seminggu sebelum, kayak seminggu kurang bahkan. Aku harus ngumpulin, ya kita hitung lah misalnya per hari 12, aku harus ngumpulin 36 kantong ASI per ke Uber gak Jo, kayak gak bisa gitu. Terus kata Dan itu dan Zevanya begitu nyusu tuh wah banyak banget ya minumnya. iya Jadi, sampai gumo-gumo Kak, karena dia Walaupun maunya banyak. 36 kantong tuh harus paling enggak 50-60 mili. Wow. Ya kan? Iya, jadi isinya bukan 30 mili, isinya minimal 60 mili gitu. Oke. Jadi abis itu aku yang kayak, duh kayaknya gak bakalan bisa deh. Terus udah gitu, gak apa-apa coba gitu. Terus udah gitu kita bilang, kalaupun gak bisa nanti kita ya bisa lah dicampur sufor kan cuma bentar. Gak mau, aku bilang Tuhan aku gak mau, aku Pakai udah ada full accident ASI. tiba-tiba udah tumpah. Aduh. Sering banget Kak, karena kan itu tengah malam kayak Nyebelin aduh itu. ngantuk Iya. banget tiba-tiba zut, Zut, tumpah. tumpah semua aku sampai nangis kayak Tuhan tumpah gimana gitu. Mana Toh harus kayaknya ngejar gak bisa. target. Iya kayak gak bisa nih Toh udah gak apa-apa kata itu gitu kan, coba aja sayang. Terus udah habis itu pas aku gak ngitungin, pas aku udah mau berangkat yang Tuhan siapin 37 kantong. Lebih. Iya jadi lebih lagi bener 36 kantongnya buat Zevanya, yang ke 37 itu lagi aku susuin sebelum aku berangkat ke bandara. Pas banget. Dan Iya sekarang pas banget Tuhan Yesus depan baik. kamar kita tuh ada emang kulkas freezer yang khusus. Maksudnya Freezer semua Iya. itu ya Kak, freezer itu itu koleksi ASI udah. itu banyak banget. Kayak Iya. bener Tuhan kirim gembala dan Iya. sapi-sapinya. Ini banyak banget susu ini asinya. Gitu Kak, mujizat. puji Tuhan. Dulu itu mujizat. kulkas itu udah ada dari zaman Bible. Ya. Itu tahun Kosong. lalu cuma keisi Ya. kosong, bener-bener Iya. paling isi coklat, isi es krim. Iya. Gara-gara Nggak saking gak ada pokoknya. mau taruh apa di situ. Ya. Sekarang gak ada space buat naruh apapun kecuali ASI udah. Iya kan Kak. Tuhan Yesus baik. Oh.
gara-gara punya anak terus jadi lebay deh aku jadi kayak takutnya aduh nanti aku balik gak ya, nanti anakku gimana nih, terus sampai kalau ini jatuh gimana, gue harus nolongin Hito apa anak gue nih, kan yang jago renang kayaknya gue doang nih, Hito gak bisa kan Kak, aku jadi kayak Sampai di akhir penghujung tahun tuh aku gak ada kerjaan, nyari iklan puluhan kali gak pernah keterima. Cuma perlu apa kita takut gitu, kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap masalah kita kan, ya kan?